Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Jumpa lagi dengan saya Pak Sadakal Abrar. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada siswa kelas 7 yang sudah berada di jenjang sekolah menengah pertama. Di sekolah jenjang menengah pertama atau SMP ini, kalian akan menemukan banyak hal-hal yang menarik. Salah satunya akan kalian temukan dalam mata pelajaran IPA. Untuk mata pelajaran IPA, pada pertemuan kita yang pertama, itu ada materi objek IPA dan pengamatan. Anak-anak sekalian, ayo kita mulai belajar IPA. Tentunya dengan semangat. Oke, kita mulai dengan kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan konsep pengukuran sebagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. Yang kedua, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Yang selanjutnya adalah tujuan. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita yang pertama? Tentunya Bapak sangat mengharapkan pada pertemuan yang pertama ini begitu berkesan untuk anak-anakku sekalian. Oke. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik, anak-anakku sekalian diharapkan mampu untuk menjelaskan apa itu objek IPA yang dipelajari dalam mata pelajaran IPA. Apa saja yang menjadi objek-objek IPA. Kemudian, yang kedua, anak-anakku sekalian diharapkan mampu menyebutkan langkah dalam penyelidikan atau pengamatan IPA. Selanjutnya, ayo kita menuju materi check it out. Ya, apa itu IPA? Di sekolah dasar, anak-anakku sekalian pasti sudah pernah belajar tentang IPA. Mungkin ada yang tahu. Jadi IPA adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam. Jadi IPA adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam, merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam. Jadi ilmu IPA itu segala kejadian yang ada di alam semesta dipelajari di IPA. Karena IPA itu punya kajian pengetahuan yang sangat luas, ya, mencakup seluruh alam semesta, bukan hanya yang ada di sekitar kita, tapi yang ada di alam semesta. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan lihat apa saja yang menjadi bidang kajian IPA. Mengapa tadi Bapak mengatakan bahwa kajian IPA itu sangat luas, mencakup alam semesta? Ini dia jawabannya. Ya. Jadi IPA itu memiliki 4 bidang kajian. Yang pertama, IPA fisika namanya. Ya. Apa itu IPA fisika? IPA fisika adalah bidang IPA yang mempelajari benda-benda tak hidup dan gejala fisis yang menyertainya. Gerak, kecepatan, ya. Kemudian ada IPA kimia. Apa itu IPA kimia? IPA kimia adalah ilmu IPA yang mempelajari tentang reaksi yang terjadi di alam semesta yang ada di sekitar kita. Kemudian ada IPA biologi. Apa itu IPA biologi? Ya, jadi IPA biologi adalah bidang IPA yang mempelajari tentang makhluk hidup dan interaksinya. Baik itu makhluk hidup yang tingkat tinggi maupun makhluk hidup yang tingkat rendah. Dan yang terakhir ada IPA
bidang kajian IPA yang tentang ilmu bumi dan antariksa. Ya, jadi ilmu bumi mempelajari tentang lapisan-lapisan bumi, kejadian-kejadian yang terjadi di bumi, misalnya gempa bumi, termasuk longsor, itu dipelajari di tsunami, dan antariksanya mempelajari tentang gejala-gejala yang terjadi di antariksa, membahas tentang planet, matahari, bulan, bintang, asteroid, komet, itu semua dibahas di IPA, ilmu bumi dan antariksa. Baik, anak-anakku sekalian, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa itu IPA dan bidang kajian IPA. Kalau Bapak minta untuk menyebutkan, saya yakin anak-anakku sekarang pasti sudah bisa menyebutkan apa itu IPA dan apa saja bidang kajian IPA. Oke, baik. Kita lanjut. Tetap semangat tentunya. Oke, selanjutnya objek IPA. Apa saja menjadi objek IPA? Objek IPA ini mencakup seluruh alam semesta. Mata pelajaran yang sangat luas cakupannya adalah IPA. Dia mempelajari seluruh gejala benda yang ada di alam semesta. Itu dipelajari di IPA. Jadi IPA ini tentu anak sekolah sangat menarik. Ya, itu dalam skala luas. Tapi objek IPA secara rinci, secara sederhana dapat kita pecah lagi menjadi dua. Ini dia. Ada objek biotik dan objek abiotik. Objek biotik itu apa sih? Anak sekalian tahu ya? Ya, pasti ada yang tahu. Mungkin di SD sudah pernah dapat. Betul sekali. Jadi, objek biotik adalah objek yang berhubungan dengan benda-benda hidup. Sedangkan abiotik, A artinya tidak. Kalau biotik itu hidup. Berarti objek abiotik berarti tidak hidup atau benda mati. Tepat sekali. Apa saja yang masuk objek biotik? Seluruh benda yang hidup, makhluk yang hidup itu malah objek biotik dalam IPA. Karena berdasarkan objek biotik. Biotik itu artinya hidup. Iya, tepat sekali. Sedangkan abiotik artinya tak hidup. Oke. Sedangkan yang objek abiotiknya ada planet, bumi, bintang, bulan, air, batuan. Oke ya. Selanjutnya, itu adalah tujuan pembelajaran pertama. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa chat saja di nomor Bapak, nanti Bapak akan menjelaskan. Kita lanjut di tujuan yang kedua adalah penyelidikan IPA. Dalam IPA ada istilah penyelidikan. Anak-anak sekalian pasti ada yang pernah meneliti. Pasti. Cuman mungkin anak sekalian belum sadar, belum tahu bahwa saya ini sedang melakukan penelitian. Saya yakin semua kita pernah meneliti. Oke, dalam penyelidikan IPA itu ada 3 komponen penting sehingga dapat dikatakan sebagai penelitian. Apa saja syaratnya? Ini dia, ada 3, namanya PICO. Saya istilahkan dengan PICO. Apa itu PICO? Ada 3 ya, 3 langkah penyelidikan. Saya namakan PICO. Yang pertama, P. P-nya adalah pengamatan. Betul sekali. Ya, pengamatan ini dapat dilakukan dengan mata atau alat indera, dapat juga dengan menggunakan alat optik seperti mikroskop yang ada di gambar di depan sekali. Kemudian ada inferensi, ya. Jadi setelah melakukan pengamatan, anak sekalian mengidentifikasi hasil pengamatannya, ya. Nah, misalnya mengamati di sekitar sekolahnya dulu atau SMP sekarang, di sekolah sekarang, oh sekolah saya rimbun, banyak pohon, catnya warna hijau, itu dicatat, inferensi namanya, ya. Yang ketiga ada yang bisa tebak enggak? Apa? Ko, kira-kira apa? Ko, ya. Ada yang tahu? Ya. Ko-nya adalah komunikasi.
Ya, jadi setelah kita melakukan pengamatan, kita menginferensi, mencatat, kemudian kita mengkomunikasikan atau membahasakan, ya, menyampaikan hasil pengamatan dan tes kita kepada orang lain, apa kepada guru, kepada teman, kepada orang tua, ya. Misalnya, ketika diminta mengkomunikasikan, ya, setelah kalian melakukan pengamatan, referensi, Pak Guru meminta kalian untuk mengkomunikasikan hasilnya. Pak Guru, berdasarkan hasil pengamatan kami bilang bahwa di SMP 7 itu banyak pohon, suasananya asri, rimbun, hijau, dia berada di bawah sebuah gunung, ya. Warna dindingnya hijau dan merah misalnya, itu disampaikan, dikomunikasikan, ya. Oke, anak sekalian, jadi sudah bisa mengetahui apa saja atau langkah dari penyelidikan. Yang pertama ada pengamatan, inferensi, dan komunikasi, ya. Demikian pertemuan kita yang di pertemuan pertama. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan lagi yang selanjutnya. Dan sebagai tugas dari Bapak pada pertemuan yang pertama, Bapak minta kepada masyarakat untuk melakukan pengamatan terhadap orang-orang yang ada di keluarganya, di rumahnya. Misalnya ayahnya, ciri-cirinya bagaimana. Ya, nanti dikumpulkan di sekolah pada sebelum kita masuk pada pertemuan yang kedua di Senin yang akan datang. Jadi setiap masuk ke sana. Demikian dari Bapak pada pertemuan yang pertama. Tetap semangat untuk belajar. Walaupun kita berada dalam pandemi, kita tetap semangat untuk belajar. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.